Ya, ini adalah video bagian 5 dari distribusi probabilitas dengan materi baru lagi yaitu distribusi Poisson. Mari kita mulai. Baik, kita bahas distribusi Poisson, nama seorang ahli matematika dari Prancis. Hal pertama yang perlu disampaikan adalah bahwa variabel random Poisson merupakan banyaknya kemunculan atau kejadian atau dapat pula dianggap sebagai peristiwa sukses dalam sebuah interval tertentu. Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari pernyataan barusan, yaitu bahwa variabel random Poisson merupakan variabel diskret, hasil penghitungan atas jumlah, bukan merupakan hasil pengukuran. Ini sama seperti pada variabel binomial yang perhatiannya pada banyaknya peristiwa sukses. Kemudian yang kedua adalah bahwa interval dapat berupa panjang, waktu, luas, atau isi. Jadi yang dihitung adalah jumlah kejadian dalam satuan interval tertentu tersebut. Misalnya dalam 1 km selama 2 jam pada 1 km persegi atau dalam 1000 liter. Perhatikan adanya kata kunci interval tertentu. Ini juga seperti pada distribusi binomial yang menyatakan pada sejumlah tertentu trial. Adapun ciri-ciri eksperimen Poisson adalah sebagai berikut. Pertama, banyaknya kejadian atau banyaknya sukses pada sembarang interval adalah independen. Maksudnya mereka independen terhadap banyaknya sukses yang terjadi pada sembarang interval lainnya. Kalau pada interval tertentu jarang terjadi, tidak berarti interval berikutnya akan menjadi lebih sering atau lebih jarang lagi. Kedua, probabilitas sebuah sukses pada sebuah interval adalah sama untuk setiap interval lain dengan ukuran yang sama. Ketiga, probabilitas peristiwa sukses atau probabilitas munculnya peristiwa pada suatu interval adalah proporsional terhadap besarnya interval. Jadi bila probabilitas satu kejadian dalam interval waktu 5 menit adalah 0,2, maka probabilitas satu kejadian dalam interval waktu 10 menit adalah sebesar 0,4. Keempat, probabilitas lebih dari satu sukses pada sebuah interval akan terus mendekati 0 dengan semakin kecilnya interval. Jadi, bila interval terus dipersempit, maka probabilitas lebih dari satu secara konsisten terus menurun, sampai akhirnya tidak mungkin terjadi lebih dari satu peristiwa secara bersamaan, karena interval waktu yang demikian sempitnya. Kita lanjutkan. Ini ilustrasi peristiwa Poisson tersebut. Misalkan ada 12 peristiwa sepanjang 4 interval waktu 1. Peristiwa ditandai oleh garis tegak berwarna merah, sekat-sekat waktu menggunakan garis tegak berwarna kuning tua. Silahkan dicermati adanya peristiwa persatuan waktu, misalnya per 10 menitan. Dapat diperoleh rata-ratanya adalah sebesar 3. Bagaimana bila waktu sekarang separuh dari interval semula, yaitu per 5 menitan? Kalau dia proporsional dengan intervalnya, maka seharusnya rata-ratanya akan sebesar separuhnya, yaitu 1,5. Mari kita periksa. Peristiwanya sama, sehingga tetap ditandai garis tegak warna merah. Sekat-sekat waktu ditandai dengan garis tegak juga tetap dengan warna kuning. Sekarang kejadiannya dalam interval yang lebih pendek ini, sehingga dapat diperoleh rata-rata dengan hitungan ini menghasilkan rata-rata sebesar 1,5. Silahkan dibayangkan bila interval waktunya dipersingkat menjadi 1/10 atau bahkan 1/20 waktu awal. Kita tidak menemui adanya lebih dari satu peristiwa dalam interval yang sangat pendek itu. Kita lanjutkan. Berikut adalah formula Poisson. Ini adalah model matematika atau formulanya. Dengan mu diperoleh dari observasi atas sejumlah interval terdahulu, seperti misalnya yang ditunjukkan oleh gambar terdahulu. Jadi probabilitasnya mensyaratkan diketahuinya mu atau expected value-nya. Ini berbeda dengan distribusi binomial yang mensyaratkan diketahuinya P,
probabilitas peristiwa sukses. Kemudian ada nilai E, yaitu bilangan natural sebesar 2,71828 dan seterusnya. Dan R adalah banyaknya kejadian atau peristiwa sukses dalam interval yang dimaksud. Dan penyebutnya adalah R faktorial. Selanjutnya, deviasi standarnya adalah akar pangkat 2 dari mu-nya. Kita lanjutkan. Kita akan melihat sejumlah contoh situasi yang dapat didekati dengan distribusi teoritis Poisson sebagai berikut. Misalnya, banyaknya kendaraan yang mendatangi pintu gerbang tol selama 1 jam dalam Senin pagi. Perhatikan bahwa digunakan keterangan spesifik Senin pagi karena perilaku lintas hari bisa berbeda. Juga pagi atau siang atau malam juga bisa berbeda-beda. Contoh berikutnya misalnya banyaknya bakteri dalam setiap 1000 liter air di kolam. Atau banyaknya salah cetak dalam selembar surat kabar. Atau mungkin banyaknya mobil yang terjual dalam sepekan di sebuah pusat jual beli mobil bekas. Atau bisa juga banyaknya pengemudi sepeda motor yang beristirahat dalam setiap 10 km pada 2 hari menjelang hari raya di Kabupaten Cirebon. Baik, bahan berikutnya akan disajikan pada video bagian 6. Silahkan disimak.